家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle True Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mangoyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mencoba meningkatkan kualitas dari pil yang Xiaoyan murnikan. Sementara itu tempat di mana istana Shen dihancurkan sepenuhnya oleh ledakan Ning Yao dan yang lainnya. Pada saat ini sebuah lubang besar yang dalam terlihat muncul. Di dalam kegelapan gua yang dalam ini terdapat cahaya biru yang melayang di dalamnya. Pada saat ini di bawah cahaya biru tersebut juga terdapat seekor ular piton raksasa yang bercokol tinggi. Ia mengelilingi jantung biru dan tampaknya tidak ingin memakan jantung tersebut melainkan untuk melindunginya. Jantung biru ini secara alami adalah satu-satunya jantung biru yang tersisa setelah Ning Yao meledakkan dirinya akibat segel budak miliknya. Setelah beberapa saat jiwa Ning Yao terbang keluar dari jantung biru dan tubuh spiritual yang tembus cahaya seketika melayang. Sesaat kemudian jantung biru Ning Yao melepaskan vitalitas yang agung dan kekuatan keabadian meledak dari jantung. Tubuh yang hancur pada akhirnya mulai tumbuh dengan jantung sebagai pusatnya. Pembuluh darah yang terlihat jelas tumbuh terlebih dahulu diikuti oleh tulang, daging, dan darah. Bersamaan dengan hal tersebut ada cahaya terang di dalam gua yang ditinggalkan oleh penguasa istana Shen yang sebelumnya baru saja dibangkitkan sebelum akhirnya mokat lagi. Ning Yao juga merasakan adanya sesuatu yang aneh dan ini merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh keabadian dewa. Ning Yao pada akhirnya setelah sedikit ragu bergumam bahwa ia pada saat ini ingin bertanya apakah kehendak alam iblis keabadian kuno membutuhkan prajurit. Ia yang bernama Ning Yao yang berasal dari Sensi bersedia berjuang untuk alam iblis keabadian kuno. Ning Yao yang tidak memiliki harapan sama sekali tiba-tiba mendengar suara halus di telinganya dan tiba-tiba matanya menyala. Tanpa diduga kehendak alam iblis keabadian kuno benar-benar merespon Ning Yao. Suara tersebut berkata mengapa ada putra Sensi lainnya. Selain itu, apakah ia ingin menggunakan keberuntungan alam iblis keabadian kuno untuk menerobos keabadian dewa? Ning Yao pada akhirnya merasa senang karena ini merupakan momen yang telah lama ia tunggu. Ning Yao pun segera berkata bahwa selama ia bisa menerobos keabadian para dewa, ia bersedia berjuang untuk alam iblis keabadian kuno. Ia juga akan memenuhi dan mematuhi keinginan para dewa di alam iblis keabadian kuno. Begitu Ning Yao selesai berbicara, barulah Ning Yao menyadari bahwa sosok sebelumnya berkata ada putra Sensi lainnya. Ning Yao menarik nafas dalam-dalam, tetapi reaksi pertamanya bukan menuju ke arah Xiaoyan. Ia berpikir ada sosok lain yang dikirim oleh Yang Mulia Ratu untuk memburu mereka. Sementara itu, suara misterius sebelumnya juga pada saat ini kembali berkata bahwa Ning Yao memiliki belenggu di tubuhnya. Untuk menerobos keabadian para dewa, Ning Yao membutuhkan kekuatan untuk mematahkan belenggu tersebut. Orang yang meninggalkan belenggu ini di tubuh Ning Yao juga merupakan orang yang sangat kuat. Ning Yao pada saat ini menggertakkan gigi dan ia tidak menyangka bahwa ini benar-benar membuatnya kesulitan hingga pada saat ini. Ning Yao pun segera kembali berkata selama ia bisa menerobos keabadian dewa, ia akan melakukan apapun. Suara misterius itu pada akhirnya kembali berkata bahwa ia dapat membantu Ning Yao menerobos keabadian para dewa. Tetapi meskipun begitu, ada syarat yang harus dilakukan oleh Ning Yao. Ning Yao pada saat ini menghela nafas dan lanjut bertanya syarat apa yang diinginkan oleh sosok tersebut. Tanpa banyak basa-basi, sosok tersebut berkata bahwa ia harus berjuang untuk alam iblis keabadian kuno selama 1000 tahun. Selain itu, ia juga tidak bisa pergi dalam waktu 1000 tahun ini.
Mendengar hal tersebut, Ning Yao pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Akan baik-baik saja jika Senshi dan Taiksu masih belum memulai perang dalam waktu tersebut. Namun pada saat ini mansion surgawi juga sedang membutuhkan kekuatan, terutama orang-orang kuat yang pada saat sebelumnya berada di tingkat keabadian para dewa. Ning Yao pada saat ini benar-benar tampak berdiam bingung oleh pilihan yang baru saja diberikan oleh sosok tersebut. 1000 tahun ini benar-benar terlalu lama. Ia pada saat ini tidak bisa lagi menunggu lama dan ia benar-benar harus segera kembali ke Senshi. Ning Yao pada akhirnya dengan getir berkata, bisakah ia mengubah persyaratannya? Suara misterius itu pun kembali menjelaskan bahwa jika begitu permasalahannya, Ning Yao bisa membantu alam iblis keabadian kuno untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak. Jika ia bisa melakukannya, selain membantunya menjadi keabadian dewa, maka ia juga akan mendapatkan keberuntungan alam iblis keabadian kuno yang memuaskannya. Begitu Ning Yao mendengar hal ini, bibir Ning Yao pada saat ini sedikit bergedut. Dibandingkan dengan persyaratan yang sebelumnya, kondisi ini bahkan lebih mustahil untuk dipenuhi. Memperbaiki segel dunia benar-benar berada di luar kekuasaan Ning Yao. Ning Yao hanya bisa tersenyum pahit dan kembali bertanya, bisakah ia mengubah ke hal yang lain? Kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ning Yao. Ning Yao juga memiliki ekspresi yang tampak galak dan sedikit marah sesaat sebelum akhirnya bergumam bahwa Yang Mulia ini benar-benar sungguh sangat sial. Mengapa ia membelenggu Ning Yao hingga pada akhirnya Ning Yao kesulitan untuk kembali meningkatkan kekuatannya. Ning Yao pada akhirnya tampak merenung dan Ning Yao benar-benar harus membuat keputusan dengan cepat. Ning Yao juga teringat sosok yang telah menghabisi Tianxun dan jika ia tidak bisa berhasil menerobos ke tingkat keabadian dewa, mungkin ia akan kesulitan untuk berhadapan dengan orang yang berhasil menghabisi Tianxun. Bagaimanapun Tianxun memiliki jantung biru dan ia akan sangat sulit untuk bisa dihancurkan. Ning Yao pun segera memantapkan pilihannya dan berkata bahwa ia berjanji ia akan berjuang demi alam iblis keabadian kuno selama 1000 tahun. Ia tidak akan pernah meninggalkan alam iblis keabadian kuno dalam waktu 1000 tahun. Mendengar hal tersebut, kehendak alam iblis keabadian kuno pun segera merespon dan hal ini membuat Ning Yao senang. Pada saat yang bersamaan, Ning Yao tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar sebelum akhirnya ia merasakan jiwanya diremas dengan gila-gilaan. Ning Yao pada saat ini menjerit kesakitan dan garis merah pada saat ini muncul di dahi jiwa Ning Yao. Segera kekuatan takasat mata ini perlahan mencabut benang merah yang telah terkubur di dalam jiwa Ning Yao. Ning Yao juga sepertinya merasakan ususnya pada saat ini ditarik keluar sedikit demi sedikit. Sampai benang merahnya benar-benar tercabut, Ning Yao merasa seolah-olah jiwanya telah dilepaskan. Ning Yao merasa seolah-olah batu besar yang menekannya pada saat ini juga telah dihancurkan. Perasaan nyaman pada saat ini menyebar di seluruh jiwa Ning Yao dan hal ini membuat Ning Yao merasa cukup bahagia. Kecepatan pemulihan tubuh Ning Yao juga pada saat ini meningkat dan Ning Yao dengan penuh semangat segera mengucapkan terima kasih kepada kehendak iblis keabadian kuno. Selanjutnya Ning Yao mengepalkan tangannya dan bergumam bahwa selama ia bisa mendapatkan kembali kekuatannya di tingkat keabadian dewa, ia tidak akan takut bahkan jika ia harus berhadapan dengan orang yang menghabisi Tianxun. Sesaat setelah itu Ning Yao menarik napas dalam-dalam dan kabut beracun yang mengelilinginya tiba-tiba mulai menyusut. Selanjutnya kabut ini membentuk pusaran dengan Ning Yao sebagai pusatnya. Senyum di wajah Ning Yao berangsur-angsur menjadi semakin gila ketika ia bergumam apakah ini akan menjadi sebuah terobosan. Sementara itu pada saat yang bersamaan pil yang sedang dimurnikan oleh Xiaoyan telah menjalani proses pemurnian keempat. Saat ini Xiaoyan sedang menjalani proses pemurnian yang kelima dan Xiaoyan mulai kembali berbicara. Xiaoyan bergumam bahwa 5 kali pemurnian adalah batasnya. Kualitas ramuan ini selama berhasil dimurnikan akan sebanding dengan ramuan dewa tingkat tinggi.
Xiaoyan yang jauh dari penghalang racun tidak mengetahui semua yang terjadi pada istana Shen. Jaraknya terlalu jauh dan semua kekuatan spiritual Xiaoyan juga terkondensasi pada proses pemurnian. Karena Xiaoyan pada saat ini terlalu berhati-hati, pada akhirnya Xiaoyan melewatkan kesempatan terbaik untuk menghabisi Ning Yao. Seiring berjalannya waktu, begitu Ning Yao menerobos keabadian dewa, hal tersebut benar-benar akan menyebabkan bencana bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan butiran keringat dalam proses pemurnian. Aroma obat juga mulai menyebar, menyebabkan lapisan awan elegan dan aroma ramuan ini seketika melonjak ke sekitaran gunung. Ramuan ini benar-benar memiliki daya tarik yang fatal bagi para binatang buas yang berada di sini. Raungan menjadi semakin intens dan selama periode waktu ini ada juga banyak sosok yang datang silih berganti. Kebanyakan di antara mereka menunggu di kejauhan, sementara Zonggu dan yang lainnya duduk bersila di sekitaran gua untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun ada banyak binatang buas yang mengelilingi mereka, binatang-binatang buas ini tampak tidak berani menyerang masuk. Tetapi meskipun begitu, semakin lama semakin banyak binatang buas yang berkumpul. Melihat hal ini, Long Biao pun sedikit terkejut dan bergumam, jika ini terus berlanjut, ia khawatir akan ada gelombang monster. Ia juga pada saat ini ingin tahu, mungkinkah mereka semua tertarik oleh aroma obat yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Semakin lama, aroma obat yang dimurnikan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin melonjak dan sangat harum. Hal ini semakin mengundang banyak monster yang datang dan keributan tampaknya tidak akan lagi bisa dihindari. Apa yang difikirkan oleh Yongdong, Jin Dongming, dan Long Biao pada saat ini benar-benar terjadi, di mana para binatang buas mulai melakukan serangan. Zonggu dan Xi Xiao pada saat ini melangkah mundur dan berjaga-jaga di sekitaran mulut gua. Jin Dongming, Long Biao, dan Yongdong yang merupakan orang terkuat pada saat ini maju pada waktu yang bersamaan. Selain itu, pada saat ini ada juga banyak orang kuat yang pada akhirnya sampai di tempat mereka berada. Mereka masih belum melakukan serangan, seolah-olah menunggu tiga sosok ini melemah sebelum akhirnya mereka mulai mengambil tindakan. Sementara itu di dalam gua, Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah ramuan yang bersinar dengan cahaya merah darah di kuali obat. Pemurnian kelima pada akhirnya telah berhasil dan Xiaoyan menghela nafas lega. Xiaoyan pun bergumam bahwa ramuan ini telah mencapai tingkat produksi tingkat dewa tingkat tinggi. Bukan tidak mungkin untuk memurnikannya untuk ke-6 kalinya, tetapi hal tersebut tidak diperlukan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya aura yang padat di luar gua. Xiaoyan juga merasakan adanya keanehan karena Xiaoyan bisa merasa ada juga aura yang berasal dari orang kuat. Tidak hanya ada binatang yang pada saat ini memiliki aura kuat, melainkan sosok manusia. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa yang dimurnikan oleh Xiaoyan hanyalah ramuan tingkat dewa. Bagaimana mungkin bisa ramuan ini menyebabkan keributan besar seperti itu? Xiaoyan khawatir hal ini bukan disebabkan oleh ramuan ini, melainkan hal lainnya. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiaoyan segera mengeluarkan batu giok khusus atau suyu dan segera menghubungi nomor 1. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin meminta tolong nomor 1 untuk membantu menghubungi Qi sendirian. Tanggapan Yi atau nomor 1 pada akhirnya terdengar ketika meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak. Ia harus bertanya terlebih dahulu kepada Qi apakah ia bisa memasuki alam dewa kekacauan atau tidak. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 1 dan setelah beberapa tarikan nafas menunggu, suyu bersinar dengan cahaya biru dan mata Xiaoyan dipenuhi dengan kilatan cahaya. Kesadaran Xiaoyan segera menghilang ke dalam suyu dan dua sosok biru pada akhirnya muncul di platform batu masing-masing. Nomor 7 atau Qi pada saat ini berbicara terlebih dahulu ketika bertanya apa yang diinginkan darinya oleh nomor 9. Xiaoyan tanpa banyak membuang waktu langsung mengirimkan pil tubuh dewa iblis yang pada saat sebelumnya telah dimurnikan ke dalam suyu. Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin membuat sebuah kesepakatan.
Nomor 7 pada saat ini seketika sedikit terdiam sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan. Sosoknya bertanya apakah Xiaoyan berhasil menyempurnakan ramuan darinya. Kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan dan proses pemurniannya juga cukup sulit. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera berkata bahwa bahan obat yang disediakan sudah cukup. Xiaoyan hanya perlu menyempurnakan 2 ramuan yang tersisa. Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi nomor 4 mengetahui maksud Xiaoyan. Hal itu berarti bahwa masih ada bahan obat tersisa dan pemurniannya tidak gagal. Nomor 4 pada akhirnya segera berkata setelah ia menemukan darah dewa asli, ia akan menyerahkan bahan obat lainnya kepada Xiaoyan. Adapun mengenai hadiahnya, ia bisa melakukan pertukaran yang setara. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak cincong lagi segera mengutarakan keinginannya. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan memiliki sebuah permintaan. Selain pil yang pada saat ini ia berikan, ada juga 2 pil lainnya yang belum dimurnikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan ingin nomor 7 pada saat ini memberikan Xiaoyan beberapa pil untuk detoksifikasi tingkat dewa. Mendengar hal tersebut, nomor 4 sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan membutuhkan pil detoksifikasi. Mungkinkah sang alkemis benar-benar telah kekurangan pil? Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan mengakui bahwa Xiaoyan tidak memiliki resep pil detoksifikasi lainnya. Xiaoyan juga tidak akan menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini kekurangan bahan obat. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa permasalahannya bukan itu. Xiaoyan hanya tiba-tiba pemasaran dengan pil detoksifikasi tingkat dewa. Tentu saja Xiaoyan ingin mendapatkan pil detoksifikasi dari nomor 7 untuk diamati. Mendengar hal ini, barulah nomor 7 pada saat ini mengangguk dan mulai berkata jika begitu permasalahannya, ia memiliki beberapa pil detoksifikasi tingkat dewa, tetapi tidak banyak pil detoksifikasi tingkat tinggi yang pada saat ini ia miliki. Permintaan akan pil detoksifikasi ini tidak lagi besar. Kesulitan pemurniannya juga jauh lebih rendah dan pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiaoyan pada saat ini bisa ditukar dengan 10 pil detoksifikasi. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar yakin ingin menebusnya? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata, bolehkah Xiaoyan menukar 5 pil detoksifikasi dan 5 lainnya ditukar dengan bahan-bahan ramuan? Nomor 7 pada saat ini sedikit merenung karena bagaimanapun ia adalah penguasa yang benar-benar memiliki pengaruh. Setelah beberapa saat, nomor 7 pun berkata bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama dan hal ini mudah untuk didiskusikan. Xiaoyan yang merasa bahwa nomor 7 pada saat ini setuju segera mengucapkan terima kasih. Xiaoyan secara alami memahami trik-trik kecil yang dimainkan oleh nomor 7. Bagaimanapun harus dikatakan bahwa seorang penguasa adalah orang yang ahli dalam memanipulasi hati setiap orang. Sementara itu di sisi lain, nomor 4 pada saat ini segera berkata bahwa ia akan menyerahkannya kepada Xiaoyan nanti. Setelah keduanya selesai berdiskusi, pada akhirnya mereka segera mundur dari alam dewa kekacauan. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan Xiaoyan mendengar adanya suara perkelahian sengit di luar gua. Pada saat ini aroma pil telah menghilang dan tampaknya hal ini membuat orang-orang yang sebelumnya menunggu menjadi panik. Gelombang binatang buas pada saat ini surut, tetapi beberapa sosok pada saat ini mau tidak mau bergegas menuju ke arah gua tempat Xiaoyan berada. Orang yang pertama menyerbu masuk adalah seorang pria yang merupakan langkah ke-8 keabadian Kaisar. Sosoknya tertawa dan berkata bahwa ia ingin melihat siapakah sang alkemis. Setelah ia menangkapnya, ia akan bisa membuatkan obat untuknya dan keluarganya. Sesaat setelah si pria pada saat ini melesat maju, sosok Xiaoyan pada akhirnya keluar dari gua dan melihat ke sekeliling. Kekuatan ki dan darah Xiaoyan juga melonjak dan binatang buas di sekitarnya tampak ketakutan. Suara ratapan memenuhi area di sekitar dengan banyak binatang monster yang pada saat ini melarikan diri. Langkah ke-8 juga pada saat ini melesat mundur dan bersama dengan hal tersebut,
Mata semua sosok yang pada saat ini berada di sekeliling menunjukkan kengerian. Ketika mereka melihat Xiaoyan muncul, beberapa orang dengan reaksi cepat segera meninggalkan tempat tersebut. Adapun Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Xiaoyan tidak perlu membuang waktu di sini dan Xiaoyan hanya memperhatikan lingkungan di sekitar. Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan baru saja menyempurnakan ramuan dan binatang buas pada saat ini berkumpul. Ada juga orang-orang kuat yang pada saat sebelumnya berkumpul dan ini merupakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah ini tampak lebih seperti petunjuk adanya ancaman? Mungkinkah ini mengisyaratkan semacam adanya krisis yang mendekati Xiaoyan? Xiaoyan segera mengangkat kelapanya dan melihat ke arah pegunungan di atasnya. Tiba-tiba pupil mata Xiaoyan sedikit menyusut. Penghalang beracun yang sebelumnya menyelimuti tempat tersebut benar-benar menghilang begitu saja. Xiaoyan pun bertanya mengapa penghalang racun ini menghilang. Apakah ini terkait dengan penghancuran diri yang dirasakan oleh Xiaoyan sebelumnya? Begitu keduanya dikaitkan, Xiaoyan tiba-tiba memahami adanya sesuatu dan melihat ke arah istana Shen. Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Xiaoyan, tetapi kehendak alam iblis keabadian kuno mengetahui Xiaoyan. Sebagai kehendak alam ini, ia dapat merasakan hubungan sebab akibat antara Xiaoyan dan Ning Yao. Oleh karena itu, ternyata semua yang dilakukan sebelumnya sebenarnya dimaksudkan untuk memberitahu Xiaoyan bahwa ada bahaya di istana Shen saat ini. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih ke langit. Melihat hal ini, Long Biao pun bingung dan bertanya apa sesungguhnya yang terjadi. Siapakah sosok yang pada saat ini tampak diucapkan terima kasih oleh Xiaoyan? Sementara itu Zhonggu dan yang lainnya pada saat ini tidak bertanya lebih banyak karena mereka merasa bahwa Xiaoyan bukanlah eksistensi yang bisa mereka tebak. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera merasakan adanya sesuatu dan 7 kotak giok indah muncul di antara batu giok khusus milik Xiaoyan. Xiaoyan merasakan dengan kekuatan spiritual dan ini merupakan barang yang dikirim oleh nomor 7. Nomor 1 segera berkata kepada Xiaoyan bahwa nomor 7 memintanya untuk memberikan ini kepada Xiaoyan. Ia berharap kerjasama ini akan saling menguntungkan di masa depan. Ia memberikan hadiah ini kepada temannya dan berharap persahabatan mereka di masa depan akan langgeng. Xiaoyan tersenyum begitu Xiaoyan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 1. Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada nomor 1 sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Xiaoyan bergumam bahwa pengusaha yang benar-benar berkuasa selalu membuat pelanggannya merasa telah mengambil banyak keuntungan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak hanya mendapatkan bantuan tetapi juga mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan segera mempelajari mengenai pil detoksifikasi yang dikirimkan oleh nomor 4. Selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah istana Shen dan Xiaoyan pada saat ini yakin Ning Yao berada di antara mereka. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa dalam hal ini tidak peduli apakah Ning Yao masih berada di istana Shen atau tidak, Xiaoyan tetap harus pergi dan memeriksanya. Pertarungan dengan Ning Yao ini tidak akan lagi bisa dihindari dan setelah bertarung dengan Ning Yao, Xiaoyan tidak akan lagi takut bertemu dengan orang yang berkultivasi di jalur racun di masa depan. Selain itu, Xiaoyan juga harus menemukan cara untuk membuat kekuatan fisik dari dewa asli ini kebal terhadap racun. Begitu selesai bergumam, Xiaoyan pada akhirnya bergerak menuju ke arah pegunungan diikuti dengan Zhonggu dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan di alam iblis keabadian kuno, seberkas cahaya muncul dari kehampaan. Setelah sinar cahaya berangsur-angsur menghilang, beberapa sosok muncul darinya. Mereka memegang selip batu giok yang bersinar dengan cahaya biru di tangan mereka. Pemimpinnya seketika melihat sekeliling untuk mencari arah sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa induksinya sangat tidak jelas. Sepertinya pasukan harus dibagi menjadi beberapa kelompok. 2 orang akan mencari sebagai satu tim dan misi dari raja pertama Qian Taiyi ini merupakan misi yang penting. Cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang kuat yang berada di sini.
Jika mereka mendapatkan situasi atau informasi apapun, mereka harus segera memberitahu. Orang-orang ini mengenakan Void Guard Armor yang tampaknya telah memiliki peningkatan yang signifikan. Sosok-sosok ini seketika melesat menjauh menyebar untuk mencari lokasi Xiaoyan. Tampaknya bahkan jika Xiaoyan memasukkan selip batu giok yang diberikan oleh nomor 6 ke dalam Suyu, mereka masih akan bisa merasakan keberadaan Xiaoyan samar-samar. Untungnya mereka pada saat ini masih belum menemukan lokasi Xiaoyan secara akurat untuk sementara waktu. Di sisi lain, di atas langit alam iblis keabadian kuno, sosok cantik mengenakan kain tulik dengan mata indah sedikit menyipit. Sosoknya pada saat ini tampak berpikir sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar menarik. Bahkan Liu atau nomor 6 mengejar Xiaoyan hingga sampai ke sini. Apakah ini merupakan balasan yang diberikan Liu kepada nomor 9? Jika begitu permasalahannya, maka ia pada saat ini akan mengambil tindakan. Begitu sosoknya selesai berbicara, di balik bayangan hitam miliknya, sesosok tubuh perlahan keluar, dan ketika mengangkat kelapanya, sosok ini juga merupakan sosok dengan wajah yang cantik. Melihat hal ini, sosok wanita tersebut pun segera berkata bahwa ia harus membuatnya terlihat seperti laki-laki. Jika orang itu memahami rencananya, maka apa yang dilakukan olehnya akan gagal. Begitu sosoknya selesai berbicara, ia pada saat ini segera melambaikan tangannya. Sosok wanita yang baru saja terbentuk seketika berubah dan entah sihir macam apa yang ia gunakan. Sosok wanita yang baru saja muncul berubah menjadi pria tampan dengan alis tajam dan mata berbintang. Selanjutnya sosok pria ini segera bergegas meninggalkan aula. Aura yang memancar dari tubuhnya juga sangat mengejutkan, dan mata wanita indah itu pun hanya menatap ke arah sosok yang pergi. Bibir merahnya pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman, dan sosoknya bergumam bahwa tubuh Jiu atau 9 memancarkan daya tarik yang kuat. Ia tidak tahu pria menawan seperti apakah sosok nomor 9 ini. Jika ia bisa berkultivasi bersama dengannya, maka ia akan bisa mengambil langkah lebih jauh di jalur yang ia jalani. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedang bergegas menuju ke arah istana Shen. Xiaoyan pada saat ini sedikit terguncang dan cahaya dingin muncul di belakang Xiaoyan. Namun cahaya ini dengan cepat menghilang dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Selanjutnya Xiaoyan terus bergerak maju menuju ke istana Shen yang belum sepenuhnya pulih. Melihat hal ini, Long Biao pun segera berkata bahwa mereka telah sampai dan tampaknya seluruh istana Shen telah dihancurkan. Apa yang sebelumnya dikatakan oleh saudara laki-laki bernama Yongdong tampaknya memang benar. Beberapa makhluk keabadian kaisar pasti telah menghancurkan dirinya sendiri di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata perlahan bahwa tempat ini setidaknya beberapa ratus mil jauhnya dari tempat mereka sebelumnya. Namun kekuatan yang disebabkan oleh penghancuran diri beberapa makhluk keabadian ini benar-benar di luar dugaan. Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya memutuskan untuk terus mendekat, dan mereka melihat kabut beracun tidak jauh dari sana. Kabut ini menutupi daratan yang tidak terlalu luas. Kabut tebal yang sebelumnya mengelilingi area yang sangat luas tampak telah berkumpul di tempat ini. Xiaoyan segera memusatkan pandangannya pada kabut beracun, dan Xiaoyan menyadari adanya gelombang yang kuat. Sebuah senyum juga dapat terlihat melonjak dari kedalaman kabut ungu kehitaman. Sebuah suara tawa juga pada saat ini seketika terdengar menggelegar di langit. Selanjutnya suara ini berkata bahwa ia tidak menyangka sosok yang datang adalah reinkarnasi yang mulia. Ketika ia berada di atas kompas, ia telah melihat sesuatu yang aneh pada aura yang memancar dari tubuhnya. Tidak peduli bagaimana ia pada saat ini menyembunyikan identitasnya, ia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari Ning Yao. Xiaoyan di kejauhan seketika mengerutkan kening mendengar kata-kata yang baru saja melonjak di udara. Kabut beracun yang mengepul pada saat ini bergulir kembali dengan cepat sebelum akhirnya melesat maju ke arah Xiaoyan.
Kabut hijau juga pada saat ini muncul dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan seketika mengaktifkan guntur ekstrim dan menghindari lesatan kabut tersebut. Di kejauhan pada saat ini kabut tebal tampak mendekati Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di udara. Kelompok Xiaoyan dapat melihat ada sesosok yang pada saat ini melayang dari kedalaman kabut. Dua cahaya hijau redup pada saat ini bersinar di matanya yang berada di dalam kegelapan. Sosok tersebut pada saat ini segera berkata bahwa ia sepertinya ingat siapakah ini. Namanya adalah Xiaoyan dan ialah orang yang telah menghabisi Tianxun. Mendengar hal tersebut, suara dingin Xiaoyan pada akhirnya segera terdengar ketika Xiaoyan bertanya memangnya mengapa. Apakah Xiaoyan tidak boleh menghabisi Tianxun yang merupakan raja spiritual atau raja roh? Mendengar dua percakapan ini, Zhonggu dan yang lainnya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan pada saat ini segera sedikit menoleh dan berkata kepada mereka agar mereka menunggu di luar kabut beracun. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar, Long Biao segera melesat mundur menjauhi kabut beracun. Long Biao merasakan kulit kelapanya mati rasa begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Xiaoyan. Sosoknya tanpa sadar bergumam, mengapa orang ini benar-benar selalu mendapatkan musuh yang kuat di mana-mana. Resiko pergi bersamanya benar-benar terlalu besar. Meskipun pria di dalam kabut beracun tidak dapat terlihat dengan jelas, aura yang samar-samar terpancar darinya pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa ia merupakan keabadian dewa yang kuat. Zhonggu dan yang lainnya juga pada saat ini mundur satu demi satu menjauhi kabut beracun. Mereka pada saat ini tidak bisa mengabaikan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyan.